Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam adalah akhir tahun liturgi kita, menutup tahun liturgi kita. Kita menutupnya selalu dengan sebuah kemegahan, sebuah perayaan yang besar tentang misteri yang kita nanti-nantikan, yakni Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Raja. Kedatangannya yang kedua inilah yang terus-menerus kita nantikan selama kita hidup di dunia ini. Termasuk dalam kredo, dalam doa aku percaya kita menantikan Ia yang akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Maka hari ini kita diajak untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai Raja. Apa yang dimaksud dengan kerajaannya yang saat ini sedang kita nantikan. Saudari-saudara terkasih, dalam kehidupan kita biasanya kata raja itu mendapat pengertian yang kurang baik. Misalnya kalau dalam sebuah usaha, jasa begitu ya. Kemudian customer itu datang kepada yang menyediakan jasa atau barang yang sedang dijual. Kemudian kalau ada yang sesuatu yang mungkin tidak benar dan sebagainya, atau si customernya tidak puas, akan langsung bilang, marah, mengatur dan mengatakan, pembeli adalah raja, gitu kan. Akhirnya seringkali itu digunakan untuk berlaku sewenang-wenang. Pembeli kan adalah raja, jadi ya terserah mau saya mau seperti apa, saya yang beli, saya yang rajanya gitu. Bukan hanya itu saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus pun dan mungkin juga sampai sekarang, pemimpin-pemimpin
yang memegang kekuasaan sebagai raja itu digambarkan memang seperti sesuatu yang kekuasaan pemerintahan yang diperebutkan. Dan untuk memperebutkannya seringkali juga sampai menghalalkan segala cara. Itu terjadi sejak zaman Yesus, sejak zaman kitab suci. Kalau Anda lihat bagaimana ya dari Daud yang bisa mempersatukan kerajaan Israel ya menjadi satu, 12 suku itu jadi satu. Kemudian Salomo mencederai kepemimpinan kesatuan dengan kemudian membebankan banyak pajak kepada daerah yang utara. Akhirnya setelah keturunan Salomo apa yang terjadi? Kerajaan itu pecah. Dan setelah kerajaan Israel dan Yehuda ini pecah, apa yang terjadi? Pemimpin-pemimpinnya silih berganti dan mereka berebut kekuasaan. Yang satu membunuh yang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian ketika dia sudah berkuasa, ada yang dendam membunuh berikutnya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kadang gambaran kerajaan begitu buruk, mengerikan. Bahkan ketika Yesus ditanyai oleh Pilatus hari ini, ya kan? Yesus pun menjawab gambaran yang kurang lebih sama. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Artinya mestinya kalau kerajaan Yesus itu ada di dunia, maka Yesus gak bakalan diserahkan begitu saja. Mesti ada perlawanan, ada peperangan di sana. Tetapi justru dari sinilah saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus kemudian mengajarkan bahwa kerajaan yang ia wartakan adalah kerajaan kebenaran. Dan kita sekalian umat yang percaya kepada Yesus, yang berasal dari kebenaran itu, kitalah yang mendengarkan suaranya dan kita yang tahu apa yang Yesus wartakan. Yang ia wartakan adalah bacaan yang kita dengarkan dari bacaan yang kedua. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia mengasihi kita dan berkat darahnya ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saudari-saudaraku yang terkasih yang dinyatakan Yesus sebagai kebenaran. Kerajaannya adalah kerajaan kasih. Dan kita semua yang percaya kepadanya, yang mendengarkan suaranya, kita sekalian pun dipanggil untuk menjadi raja dan dikuduskan sebagai imam-imamnya. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, sesaat lagi kita akan memasuki masa Advent. Di masa Advent kita akan dalam pendalaman ibadat Advent, kita akan merenungkan bagaimana kita diajak untuk meneladani Yesus, Sang Nabi, Raja dan Imam. Sebab kita semua setelah dibaptis, ketika kita menerima baptisan itu, kita mendapatkan martabat sebagai Nabi, Raja dan Imam sebagaimana yang sudah diterima Yesus. Jadi kita sekalian pun sekarang juga menjadi Nabi yang mewartakan kebenarannya, Raja yang memimpin, membawa orang kepada kebenaran, dan juga menjadi imam yang menguduskan perbuatan hidup kita sendiri dan menguduskan lingkungan komunitas kita, keluarga kita. Itulah sekarang yang menjadi panggilan hidup kita. Sembari menantikan kerajaannya dinyatakan di tengah-tengah kita, kita semua ikut serta bersama dengan Yesus menjadi Nabi, Raja, dan Imam. Semoga kita tidak menjadi raja yang sewenang-wenang, yang main kuasa, memerintah dengan tangan besi seperti pemimpin-pemimpin yang ada di luar sana. Semoga kuasa apapun yang diberikan kepada kita, sekecil apapun di keluarga misalnya, dalam keluarga masing-masing punya kuasanya ya, punya perannya ya.
Semoga di situ kita bisa gunakan kuasa kita ini dengan bijaksana, membawa orang-orang yang kita layani semakin dekat pada Yesus. Bukan malah sebaliknya, kita mencerai-beraikan karena keegoisan kita, karena kesewenang-wenangan kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini kita mau memberikan, menyediakan diri kita, hati kita sebagai para pelayan Tuhan yang menjadi pewarta kerajaan cintanya. Semoga kerajaan cintanya dapat hadir di tengah-tengah kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita masing-masing, sehingga dari setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan kita, nama Tuhan semakin disaksikan dan dimuliakan. Dan kita pun dapat dibawa serta untuk menyambut datangnya kerajaan cinta Tuhan itu pada saatnya nanti. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita.